Halo, Real Auto Benz enthusiast, kembali lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, kali ini saya membawa unit baru, satu unit Mercedes-Benz W211 E260 Brilliant Silver on Grey tahun 2005. Artinya untuk Mercedes-Benz E260 W211 tahun 2005 itu adalah tahun terakhir keluarnya dia. Karena di tahun 2006 pertengahan itu sudah E280. Oke. Nah, ini dia Mercedes-Benz E260 W211 Brilliant Silver on Grey tahun 2005. Engine 112, gearbox matic-nya 7226. Nah, di mana gearbox matic 7226 itu terkenal bandelnya, terkenal badaknya, dia jarang trouble. Oke, nah kebetulan warnanya Brilliant Silver lagi nih. Tapi kalau kalian bisa lihat video minggu kemarin ada di Real Auto Benz YouTube channel, ada juga di Instagramnya Real Auto Benz. Saat saya serah terima dengan Mas Mulyono, gua sempurnakan kurang lebih sampai 3 bulan loh lamanya, dan semuanya sudah perfect. Pajaknya pun udah gue bayarin. Oke. Ikutin Instagramnya Real Auto Benz. Ya. Gue liatin satu-satu. Testimoninya berapa? Gue suka kenapa? Ada klasiknya di mobil. Gue ngambil mobil yang tahun yang paling tua, baru pertama kali. Amazing dah pokoknya. Amazing ya? Cuma bisa ngomong amazing. Gue nggak ngeliat ini tahun 2003. Nah. Kayak bukan beli mobil bekas. Nah, dengar nggak? Berapa? 10. Untuk eksterior ya? Ya. Oke. Untuk interior 10. Berarti maksimal ya? Perfect ya? Gua starter ya? 3. Lalu sama. Dan 0 getaran. Mobil gua yang GLA 200 Mercy nggak seharus ini. Seperti mobil baru lah. Itu sama E260 juga, yang dia tahun 2003, kalau ini 2005. Lalu ada yang dengan smart bayarnya Haji Rizky, itu W211. 1 bulan ke belakang itu E260 Brilliant Silver on Grey, smart bayarnya Haji Rizky juga. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya gini, untuk Mercedes-Benz W211 bukannya saya gimana, cuman gini, sebetulnya Real Auto Benz untuk W211 mungkin sudah puluhan unit yang dikeluarkan. Oke, baik itu Elegance ataupun Avantgarde. Dan kalian bisa lihat di Instagramnya Real Auto Benz seperti apa saja eksekusi yang saya lakukan. Nah, nggak usah jauh-jauh kita lihat sampai scroll ke bawah di Instagram. Lihat yang paling atas, updatean terbaru saat saya serah terima unit dengan Mas Mulyono. Gimana perfectionnya? Mantep. Dia nggak percaya ini Mercy tahun 2004, bener nggak Mas? Benar. Gue nggak percaya. Ya? Karena dia punya Mercy yang muda. Mobil yang paling tua. Benar. Ini di bawah ekspektasi lu, atau sosok dengan ekspektasi lu, atau over dari ekspektasi lu? Over nih. Over. Iya. Kalau kita compare rupiah saat kita dealing dengan value yang lu bisa lihat sekarang dan lu rasakan, sangat worth it gak? Worth it amat. Worth it banget ya? Worth it amat. Dia smooth gak? Smooth amat. Smooth banget ya? Tarinya nih mobil kayak gimana? Kita udah 140. Gak goyang sama sekali loh ini. Stabil ya? Stabil. Smart bayar nih kalau mau beli mobil bekasnya Mercy nih, ke Real Auto Benz aja deh. Jangan cari yang lain udah gitu. Wajar kok. Wajar. Real Auto Benz udah bukti nyata lah ya udah. Saya garap sampai 2 bulan lamanya. Perfect engine, perfect kaki-kaki, perfect matic-nya, perfect eksterior, interior, perfect sound, perfect AC, 2 bulan lamanya. Oke. Tapi kalian bisa lihat prosesnya apakah betul atau enggak. Apakah kaki-kakinya benar diganti semua? Apakah engine-nya betul-betul di full tune up dan checking semuanya? Nah, lalu untuk gearbox matic-nya apakah benar di overhaul? Jangan main-main, untuk overhaul pun itu biayanya nggak sedikit.
karena kita nanti bakalan turunin gearbox maticnya. Nanti kita belah, kita cek betul-betul dalaman gearbox maticnya. Yang kurang bagus kita ganti, apalagi yang nggak bagus. Nah, itu overhaul untuk gearbox maticnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk area eksteriornya dia. Ini kalau kalian perhatikan, ini catnya masih full original, brilliant silver on grey. Catnya masih full original. Kalian lihat di sini, ini dari mulai tulang depan sampai ke belakang, ini benar-benar ngempling, benar-benar bagus. Oke. Nah, ini untuk area eksteriornya. Lalu kalian lihat di sini, warna brilliant silvernya itu masih bagus, dan ini catnya masih full original. Kalian ikutin saya sini, kita lihat untuk area eksteriornya. Perhatikan secara detail untuk area eksteriornya dia. Mercedes-Benz E260 W211 tahun 2005. Ini tahun terakhir keluarnya E260. Oke, kalian sudah lihat di sini untuk area eksteriornya. Unit ini kilometernya 70.000, dan owner sebelumnya pun dia rajin untuk tune up dan lain-lain, makanya saya feel untuk ambil unitnya. Nah, kenapa pertimbangannya? Kalian bisa lihat di sini, mobil tersebut kalau saya bisa bilang berdirinya tuh masih enak banget. Kalian perhatiin aja dari samping, lihat nih mobil, ini berdirinya enak banget. Nih, kalian perhatikan dari samping, lalu kalian lihat dari depan, ini mobil ini tuh berdirinya tuh masih kokoh dan masih enak. Perhatikan aja di sini. Nah, ini dari area depan, kalian lihat dari sini, berdirinya masih enak banget ini mobil. Oke. Nah, kemarin saya lihat kok ini emang bannya itu Toyo Proxys. Cuman setelah kita lihat, loh, ini Toyonya sudah kadaluarsa, udah nggak bagus. Akhirnya sebelum saya posting hari ini mobil tersebut, kemarin saya lakukan pergantian 4 pieces bannya baru menggunakan merek Continental. Karena velgnya bawaannya dia ini masih kuku macan, disebutnya velg kuku macan ring 16. Itu pelanginya masih bagus banget dan gak ada grepes dan gak ada spelang. Masa kita mau kasih ban yang jelek? Karena perfect kaki-kaki itu termasuk kalau di real auto bench adalah pergantian bannya menggunakan merek yang premium. Nah, bukti kemarin saya sudah ganti bannya 4 pieces menggunakan merek Continental, baru 4 pieces ada di sini. Sekarang kita mau ganti 4 pieces ban, kita pakai yang premium, kita pakai Continental. Kenapa unit tersebut bannya harus saya ganti? Nah, jadi kalian bisa ikutin saya sini. Ini bannya memang mereknya Toyo. Ini Toyo bagus nih. Tapi yang jadi kendala adalah ini mobil banyak diem. Nah, jadi bannya pun mungkin udah lama nggak pernah dia ganti. Ini bannya Toyo, tapi sudah pabrikan tahun 2006. Kebayang kan nih? Udah kadaluarsanya kayak gimana nih? Ini jadi 4-4-nya udah kita mau ganti bannya nih, udah kita copot.
Empat-empatnya pakai Toyo, tapi sudah kadaluarsa. Nah akhirnya sebelum gua posting unit tersebut, ya kan, sebelum gua open for book, gua sebel ngeliatnya. Kita ganti dulu bannya 4 pieces, bannya udah gua orderin. Kalian bisa ikutin seksi ini. Nah, ini kita udah pesenin 4 pieces bannya baru ya. Ini bannya baru 4 pieces, 1, 2, 3, 4, oke. Kita pakai apa? Kita pakai Continental. Continental yang memang ukurannya untuk 211 di 215 60 ring 16, oke. Ini Continental CC6. Nah, ini dia barangnya Continental. Oke. 4 pieces semuanya ini baru Continental. Jadi nanti kita mau pasang untuk yang Mercedes-Benz 211 E260 tadi. Nah, ini baru semua bannya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita pakai bannya yang premium. Kita pakai Continental. Continental ukurannya 215 60 16. Dan ini baru semua. Nah, jadi untuk pemilihan ban pun saya nggak mau main-main. Kita pakai yang ban premium. Unit tersebut akan saya segera naikkan statusnya untuk open for book, oke? Ukurannya 215 60 ring 16. Nah, ini dia. Dan di sini nggak ada yang namanya potong-potong per atau apapun. Ini posisinya masih standar. Nah, ini untuk area bannya ya. Nah, kemarin pun saat saya test drive unit tersebut sebelum saya beli, saya coba tes jalan, saya bawa ke jalan jelek, saya bawa ke jalan beton. Nggak ada isu sebetulnya. Suara-suara aneh atau apa masih sangat nyaman. Tapi akan beda ceritanya dengan istilah, bro, kaki-kaki lu gimana mobil Mercy-nya? Oh, senyap, nggak ada bunyi segala macam. Itu yang kemarin kejadian di mobil ini. Suaranya senyap, nggak ada suara-suara bunyi-bunyi apapun. Tapi jangan salah, setelah nanti kita akan cek secara detail, bisa jadi mobil tersebut kaki-kakinya saya bisa bikin baru semua. Karena belum tentu senyap itu sehat. Nah, itu yang harus dibedakan, yang harus dibedakan. Bro, kaki-kaki senyap dengan bro, kaki-kaki lu sehat nggak? Oh iya dong. Kemarin udah gua ganti spare partnya A, B, C, D, E. Contoh misalkan seperti arem aluminium, arem besi, upper arm, terot, long terot, ball joint, rack steer, pompa power steering, ya kan, disc brake, brake pad, itu untuk area kaki-kakinya. Itu pun nanti bakalan saya make sure sampai kondisinya perfect condition. Tentunya bukan dengan repair, tapi dengan replace, pergantian spare partnya, oke? Nah, ini kalian bisa lihat untuk area eksteriornya di sini. Memang untuk Mercedes-Benz W211 ini sekarang peminatnya tuh masih cukup banyak. Peminatnya masih cukup banyak dan terus terang saat kemarin unit terakhir yang Mas Mulyono dan yang Avantgarde kemarin B805 itu masih banyak banget WhatsApp, telepon, DM ke Real Auto Benz. Mereka menanyakan, Mas Eril kapan lagi ada Mercedes-Benz 211 yang akan disempurnakan yang kondisinya istimewa. Nah, sekarang saya hadirkan lagi. Ada satu unit dan ini statusnya open for book, oke? Ini untuk area eksterior. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang Elegance Brilliant Silver ini, untuk headlampnya masih bagus, untuk fog lampnya masih bagus, untuk grill daerah sini ini masih rapi semua grillnya, oke? Lalu kita lihat ke sini. Untuk karet-karet jendela semua masih bagus kondisinya. Lalu mobil tersebut terkesan elegan karena untuk full bodinya sudah full chrome. Nah, ini ada list chrome di area bodinya, termasuk sampai handle-handle pintunya pun ada list chrome. Jadi cukup terlihat mewah untuk Elegance ini ya. Karena berbeda dengan yang tipe klasik E200 kompresor yang mayoritas dipakai untuk taksi. Nah, kalau ini yang Elegance-nya. Kalian perhatikan untuk grill-grill depannya masih rapi semua. Oke. Nah, nanti juga termasuk seperti hal-hal perintilan ya. Contoh seperti karet wiper, lalu nanti tutup dop velg, segala macam yang berbau perintilan tetapi orang pun jarang aware. Jangan khawatir, itu pun pasti saya replace. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk area interior unit yang katanya kilometernya baru 70.000. Kalian bisa lihat sini.
Follow me into the underground. Whoa. Follow me into the underground. Follow me into the Kalian bisa perhatikan di sini. Ini untuk area senderan tangan pintu driver. Masih semulus ini kulitnya. Kalian perhatikan di sini. Lalu di sini sudah ada electric seat. Nah, ini dia berfungsi dengan baik. Ini untuk punggung, ini untuk leher. Oke, ini sudah ada memory seat dan berfungsi maksimal. Di sini untuk spion. Ini untuk spion kiri, ini untuk spion kanan. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi di sini ada sun visor. Sun visor di sini masih kondisinya masih utuh. Lalu sun visor ini ada vanity-nya, kondisinya masih bagus juga di sini. Lalu kalian perhatikan untuk area kisi-kisi AC di sini, ini kondisinya masih bagus. Oke, ini untuk lampunya. Ada cruise control dan di sini sudah ada electric steer di sini. Lalu ini untuk lampu. Nah, ini kalian perhatikan untuk area dashboardnya. Kisi-kisi AC-nya masih utuh semua. Oke. Dan ini AC-nya sudah dual zone. Bisa kiri pengaturan dan bisa kanan. Semuanya masih berfungsi dengan baik di sini. Ini untuk head unitnya. CD magazine saya udah coba, kondisinya oke. Kalian perhatikan untuk kulit-kulit joknya. Ini masih ori dan masih tebal. Di sini nggak ada yang namanya kulit getas atau retak di sini. Ini mulus dan ini masih orinya dia ya. Ini untuk kulit-kulit joknya nih. Nah, untuk tahun 2005 bedanya apa? Kalian bisa lihat lebih dekat sini. Di sini ada pengaturan untuk punggung. Ini dia nih. Nah, ini bedanya yang tahun 2005 sudah ada di sini. Kalau 2003 2004 belum ada. Oke. Ini untuk interior area depan. Kalian bisa lihat lagi di sini untuk interior area belakangnya. Nah, ini interiornya yang saya bilang warnanya grey. Kalian perhatikan di sini. Ini untuk area interiornya. Se-original ini dan seapik ini. Perhatikan plafon-plafonnya semua masih mulus. Lalu lihat ke sini. Di sini panel woodnya bagus untuk elegance. Nah, ini dia masih berfungsi. Lalu di sini untuk jendelanya. Ini untuk speaker, oke di sini, dan ini masih mulus semua nih kulitnya nih. Nah, kalian bisa perhatikan di sini masih mulus semua untuk kulitnya. Dan lihat di belakang untuk headrestnya masih apik semua. Inilah mobil interiornya grey yang kilometernya baru 70 ribuan. Oke. Nah, ini sekilas untuk area interiornya. Lalu kita akan lihat untuk area belakang. Di sini sudah ada third brake. Jadi saat ngerem nanti dia nyala lampunya, lampu bagasi di sini. Ini elegance. Bumpernya yang modelnya standar seperti ini, tetapi sudah ada list roomnya di sini. Kita akan lihat untuk area bagasinya. Nah, ini bagasinya cukup luas di sini. Lalu kalian lihat di sini ada ban cadangannya masih ada. Lalu
toolkit di sini. Ini untuk toolkitnya masih lengkap semua. Dan mobil tersebut untuk manual book dan lain-lain, manual book, faktur, nik, kunci cadangannya semuanya masih lengkap. Jadi nggak ada masalah. Oke. Kita lihat lagi untuk interior area sini. Nah ini dia. Perhatikan, masih seapik ini mobil yang kilometernya baru 70.000. Real 70.000 tuh seperti ini. Ini untuk interiornya, kalian perhatikan di sini. Itu untuk isi AC tengah masih sangat mulus. Nah, lihat plafon, lalu lihat sini, dan ininya pun masih bagus nih. Ini bisa saya buka di sini. Nah ini dia. Masih mulus banget. Ini untuk cup holder, ada cup holdernya di sini. Jadi kalian bisa duduk, tangannya nyender ke armrest dan bisa taruh minuman di sini. Kondisinya masih mulus banget. Nah, oke. Ini sekilas untuk area interior. Kita beranjak ke sebelah kiri. Nah, ini kiri depan. Di sini sudah sama, ada electric seat, memory seat, window. Dan ini panel woodnya, di atasnya itu ada disc chrome. Nah, kondisinya masih gres banget. Ini kulit-kulitnya kalian perhatikan di sini masih mulus banget. Ini cakep sih. Ini perpaduan ini grey muda dan ini grey tua. Di tengahnya ada panel wood disc chrome. Nah, kalian perhatikan di sini, lihat untuk joknya. Ini kulit yang masih orinya dia dan masih tebal. Nggak ada istilah ambles. Artinya kilometer 70.000 linear dengan kondisi kulitnya. Oke. Kalian bisa lihat apiknya interior mobil ini. Karpetnya pun ini masih bawaan pabriknya. Tapi nanti karpet ini bakalan saya kasih juga untuk smart bayarnya. Saya bonusin karpet full set. Keren pastinya, Mercedes-Benz, warnanya hitam. Siapa tahu nanti bosen dengan karpet orinya, bisa ditukar. Oke, nah kalian perhatikan ini untuk area dashboardnya. Di sini sangat mulus untuk area dashboardnya. Ini untuk laci. Ini oke semua, pilar-pilarnya nih kalian lihat sini. Pilar-pilarnya oke semua, plafon semua oke. Nah, ini sekilas untuk area interior. Dan kalian perhatikan di sini. Mercedes-Benz itu harusnya nggak seperti ini ya. Kalian lihat deh. Saya buka pintunya, dia nggak ada setelannya tuh. Dia ngelos aja. Tuh. Ini artinya door jacknya sudah jelek. Nah, seperti ini pun kalau kita beli original Mercedes-Benz, harganya lumayan mahal. Tapi nanti 4 pintu door jacknya kita ganti semua baru, oke? Itulah kayak hal-hal perintilan seperti door jack, seperti karet wiper, lalu nanti yang kecil-kecilnya lagi, itu pun nggak luput dari pergantian spare partnya. Oke, kita sekarang akan lihat untuk area mesinnya. Kalian lihat untuk area mesinnya. There's never been a better time to feel alive. I found no way, we're past the lines where truth won't lie. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Kilometernya baru 70.000. Oke. Kita akan lihat untuk area mesinnya. Kalian ikutin saya sini. Nah, ini dia engine 112 V6 kapasitas 2600 cc. Kalian perhatikan di sini. Meskipun di sini tidak ada kebocoran, oke. Nah, di sini nanti bakalan saya tetap. Jadi gini, kalian jangan melihat bersihnya cover plastik ini. Karena ini menipu. Oke. Yang kalian harus make sure adalah kondisi mesin di bawah cover plastik ini. Itu harus betul-betul sehat. Nanti cover klep-nya bakalan kita bongkar, kita cek detail. Nanti pun intake-nya bakalan kita bongkar juga supaya pembakarannya bisa lebih maksimal lagi dan performa mobilnya nanti bakalan berbeda. Nanti untuk pengapiannya busi, coil dan lain-lain, busi pasti kita replace, nanti coil kita checking satu-satu. Kalau sudah ada kelistrikan coilnya yang sudah kurang maksimal, kita bakalan ganti juga dengan originalnya, bos. Nah, itu lalu di sini nanti kita cek juga semua seperti selang-selang seperti
selang-selang radiator, terusnya ada selang power steering di sini, ada selang-selang untuk area AC, lalu di sini karet fan belt, lalu puli-puli. Nah, nanti biasanya kalau saya seperti karet fan belt, puli-puli ini semuanya bakalan saya ganti semua nih. Pasti saya ganti semua, oke? Nah, terus di sini ada yang namanya aki. W211 itu akinya ada dua, ada aki utama di belakang dan ada aki kecil di depan. Nah, itu pun kalau kita ngomongin perfect engine, artinya semua akinya harus dalam kondisi yang maksimal pastinya. Kalau nanti kita cek ternyata akinya sudah kurang bagus, sudah kurang layak, kita pasti ganti baru juga. Tenang aja, nggak usah khawatir. Oke, sekarang di sini ada isu W211 non facelift. Itu yang banyak orang-orang lain bilang, hati-hati bro, kalau Mercedes-Benz W211 E260, W211 non facelift, isunya adalah SBC. Apa itu SBC? Sensortronic Brake Control. Itu berhubungan dengan sistem pengeremannya dia. Nah, di mana alatnya? Kalian bisa ikutin saya sini. Ini namanya SBC. SBC, Sensortronic Brake Control. Oke. Untuk SBC nanti akan saya jamin kondisinya dalam kondisi yang sangat maksimal. Artinya apa? Pressure-nya nanti harus maksimal. Berapa pressure SBC yang maksimal? Itu ada di angka 95. Dan angka itu harus tercapai. Nanti kalau misalkan kita perlu ganti bola SBC, kita perlu bleeding semua jalur olinya, atau misalkan nanti motor SBC-nya kurang bagus, nanti urusan SBC itu saya bikin benar-benar perfect. Jadi nggak ada isu untuk W211 non facelift di urusan SBC-nya buat semua jebolan W211 dari Real Auto Benz. Oke. Ini kita sudah lihat untuk area engine kilometer 70.000 sesegar ini, karet-karetnya masih utuh semua. Di sini nggak ada getas. Oke, stiker-stikernya masih utuh semua di sini. Inilah mobil yang real kilometernya 70.000. Oke. Karena gini, di pasaran pun banyak, maaf kata, kilometer berapa bro? 40.000, kilometer berapa bro? 50.000. Begitu kita lihat, kok ini kilometer 50.000 kayak kilometer udah 200.000 ya? Itu banyak banget di pasaran. Ya kalian bisa menilai sendirilah. Cukup bahasan untuk menilai Mercedes-Benz yang ada di pasaran. Oke, saya akan tutup untuk area engine-nya. Nah, untuk pajaknya sendiri, Mercedes-Benz W211 ini tahun 2005, artinya yang terakhir untuk E260. Pajaknya udah murah banget menurut saya. Pajak tahunannya itu hanya di angka 4 juta rupiah. Worth it dong untuk sekelas Mercedes-Benz yang bentuknya klasik modern bisa saya bilang, dan ini pun timeless. Buktinya masih banyak banget peminat untuk W211. Pajak per tahunnya cuma 4 juta rupiah. Itu murah banget. Oke. Nah, ini untuk sekilas pembahasan Mercedes-Benz W211 E260 Brilliant Silver on Grey tahun 2005, kilometer 70.000. Kondisinya original. Oke. Nah, unit tersebut akan berstatus open for book. Life is waiting on the other side. Follow me to the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me to the underground. Whoa. Follow me to the underground.
Jadi silahkan bagi para peminat serius, bisa telepon saya, bisa WhatsApp saya, bisa DM saya. Untuk nomor teleponnya Real Auto Benz ada di bio Instagramnya real.autobenz. Silahkan kalian follow, komunikasi dengan saya. Apakah nanti harga yang sudah saya tentukan worth it dengan semua eksekusi yang akan saya lakukan dan dengan semua limpahan value yang akan kalian terima? Silahkan call saya, karena kalian bisa perhatikan kalau saya posting open for book biasanya umurnya nggak lama, orang tuh pada berebut. Jangan sampai kayak kemarin sudah di book W211 E260 yang Brilliant Silver juga sama Mas Mulyono, orang pada nggak ngeh tuh, baru sehari posting terus laku. Nah setelah masih banyak yang nanya, sampai mobil sudah digarap 1 bulan masih banyak yang nanya juga. Kalian bisa cek sendiri ke Smart Buyer-nya Mas Mulyono. Mas Mulyono bisa bantuin jawab. Banyak Mas Eril, banyak yang nge-DM, banyak yang nge-DM ke saya, Mas dijual lagi nggak? Saya lebihin. Mas dijual lagi nggak? Nah maksud saya jangan sampai kejadian nanti seperti itu. Sama halnya juga kemarin C280 mobilnya Mas Ferdian. Banyak banget yang mau ngelebihin mobil itu. Nah, jadi mobil tersebut statusnya open for book. Silahkan kalian hubungi saya. Oke? Silahkan menjadi smart buyer-nya Real Auto Benz. Demikian review singkat dari saya. Be a smart buyer. Mersikanlah mersimu. Real Auto Benz.